Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uma Istiqomah Dwi Putri. Saya merupakan mahasiswa apoteker dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas kepemimpinan yang diberikan oleh dosen mengenai coronavirus. Sebelum masuk ke intinya, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih coronavirus itu. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru, di mana oleh WHO sudah ditetapkan sebagai pandemi. Bagaimana penyebaran virus corona? Berdasarkan data dari WHO, coronavirus sudah tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah di Indonesia. Dari data kasus dunia telah dikonfirmasi sebanyak 9,24 juta kasus, di mana Amerika menempati tempat pertama dengan konfirmasi kasus sebanyak 2,39 juta, dengan tingkat kematian sebanyak 123.000 jiwa. Sedangkan di Indonesia, total kasus dari yang terkonfirmasi adalah sebanyak 49.000, di mana Jawa Timur masuk ke dalam 2 terbesar penyumbang kasus positif di Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri dapat menembus angka 1.000 kasus positif dalam satu hari. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, gejala apa aja sih yang kita alami jika kita terjangkit virus corona? Yang pertama ada demam, batuk pilek, letih dan lesu, sakit tenggorokan, dan sesak atau gangguan pernafasan. Setelah mengetahui gejala apa saja yang dialami, teman-teman juga harus tahu bagaimana sih penularan virus corona tersebut sehingga kita bisa terjangkit. Yang pertama ada droplet. Droplet di sini yang dimaksud merupakan tetesan cairan yang berasal dari bersin ataupun batuk dari seorang penderita. Selanjutnya yaitu kontak pribadi. Maksud dari kontak pribadi ini, kita pernah bersentuhan atau berjabat tangan dengan seseorang yang sedang terjangkit virus corona. Kemudian yang terakhir, menyentuh benda, kemudian menyentuh bagian muka seperti mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan sebelumnya. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan lockdown. Namun, lockdown ini dinilai memiliki dampak yang cukup merugikan. Kenapa? Karena lockdown ini memberhentikan sebagian besar perputaran ekonomi di Indonesia. Juga, semua pembelajaran dihentikan dan dialihkan di rumah. Begitu pula dengan pekerja kantoran, yang menyebabkan banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Dampak dari pandemi virus corona ini juga dirasakan oleh usaha kefarmasian seperti apotik karena banyak yang mengalami penurunan omset. Pendapat saya, jika saya sebagai pemimpin yang memimpin apotik tersebut, maka saya akan mempertimbangkan beberapa hal agar tidak terjadi sebuah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pegawai saya. Yang pertama adalah menekan biaya operasional. Biaya operasional di sini yang dimaksud adalah biaya air dan biaya listrik. Kita akan meminimalisirkan penggunaan air dan listrik agar biaya tersebut tidak anjlok dan besar sehingga biayanya bisa dialihkan ke keperluan yang lain. Yang kedua ada pada pengadaan. Kenapa di pengadaan? Karena pada pengadaan itu kita bisa memilih dan memilah obat atau keperluan apa saja yang sangat diperlukan oleh apotik sehingga omset apotik
tersebut tidak turun. Misalnya dengan mengurangi pemesanan obat yang sekiranya tidak terlalu urgent bagi apotek dan memesan stok kebutuhan obat atau keperluan yang saat ini permintaannya tinggi di masyarakat. Dengan begitu, diharapkan apotek tersebut dapat menghindari penurunan omset. Selanjutnya, agar tidak mengurangi gaji karyawan ataupun melakukan pemutusan hubungan kerja, maka saya akan melakukan pengurangan atau potongan pada fee yang didapatkan oleh pegawai saya. Misalnya, pada pengerjaan sebuah resep yang biasanya diberikan upah peracikan sebesar Rp1.000, mungkin akan dipotong setengahnya menjadi hanya Rp500. Dengan begitu, walaupun fee-nya berkurang, tetapi gaji pokok yang diterima oleh pegawai saya itu masih tetap dan tidak ada potongan. Baru-baru ini pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia akan menghadapi new normal. Apa sih new normal itu? Berdasarkan yang saya baca, new normal merupakan kehidupan baru. Kehidupan baru di sini maksudnya kita menjalani kehidupan yang normal seperti kemarin, seperti sebelum terkena atau terdampak pandemi virus corona. Ya, kita melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya. Namun, kita tidak bisa seleluasa seperti kemarin, seperti sebelum kita terdampak pandemi virus corona ini. Untuk tetap dapat melakukan aktivitas, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari penularan dari virus corona. Yang pertama, ada cuci tangan. Eits, tapi bukan sembarang cuci tangan ya. Cuci tangan yang dimaksud merupakan cuci tangan 6 langkah yang telah ditentukan. Gunanya agar virus corona tersebut tidak menempel di tangan sehingga kita bisa yakin bahwa kita benar-benar bersih dan bisa menyentuh area tubuh, terutama mata, hidung, dan mulut. Yang kedua adalah menggunakan masker. Kenapa sih kita harus menggunakan masker? Padahal kan kita nggak sakit. Nah, kenapa? Karena itu adalah cara untuk mencegah virus ataupun udara di luar sana agar tidak kita hirup. Karena kita nggak tahu bagaimana udara yang ada di sekitar kita. Entah mungkin ada yang habis bersin atau ada yang habis batuk. Sehingga masker itu sangat perlu. Yang ketiga yaitu physical distancing atau jaga jarak. Kenapa sih penting? Karena dengan jaga jarak kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona baik dari diri kita sendiri dan orang lain, sehingga angka positif kasus corona di Indonesia dapat perlahan menurun. Selain itu, juga dianjurkan untuk menggunakan face shield atau pelindung wajah bagi orang-orang yang memiliki intensitas tinggi berinteraksi dengan orang lain. Mengapa? Karena dengan menggunakan pelindung wajah, maka akan mengurangi dampak atau mengurangi kemungkinan dari penyebaran virus corona. Selanjutnya juga dianjurkan untuk tidak berkumpul atau menghindari keramaian atau kerumunan agar menghentikan penyebaran virus. Juga tidak melakukan bepergian keluar kota ataupun keluar negeri jika memang tidak ada kebutuhan yang mendesak. Lebih baik di rumah aja. Selain itu, yang paling penting adalah tetap menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani tubuh dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, serta minum vitamin agar imun kalian tidak turun. Tidak lupa pula
selalu memantau bagaimana perkembangan penyakit coronavirus di Indonesia serta mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan setempat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kepanikan yang terjadi di masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi dan dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tetap jaga kesehatan dan tetap melakukan protokol kesehatan jika bepergian keluar rumah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.